Oke, dari benteng pertahannya di Serie A Italia sampai jadi idola baru di hati kita semua di Indonesia, ada satu nama nih yang lagi heboh banget. Yap, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah super keren dari Jay Itzes. Nah, kutipan dari orangnya langsung ini, wah pas banget buat jadi pembuka. Dengerin deh, ini tuh bukan cuma soal main bola, tapi soal kebersamaan, soal identitas, dan mentalitas tim yang bakal jadi kunci di sepanjang perjalanannya. Oke, pertama-tama untuk benar-benar kenal siapa itu Jay Itzes di lapangan, kita harus paham dulu perjalanannya yang unik. Perjalanan kembali ke akarnya. Percaya deh, ini bukan cuma soal pilihan karir, tapi lebih dalam dari itu, ini panggilan jiwa. Jadi ceritanya gini, Jay Itzes ini kan lahirnya di Mierlo, Belanda. Tapi darah Indonesianya kental banget, datangnya dari sang kakek yang lahir di Semarang. Jadi meskipun dia besar di kultur sepak bola Eropa, separuh hatinya tuh selalu nyangkut di Indonesia. Warisan inilah yang jadi benang merah yang akhirnya narik dia pulang. Coba kita lihat deh perjalanannya. Ini bukan sekedar daftar riwayat hidup biasa loh. Ini bener-bener peta perjalanan identitasnya. Dari akademi sekelas PSV Eindhoven, terus debut senior, setiap langkah ini ngebawa dia makin dekat ke satu momen puncak. Momen itu? Ya, tanggal 28 Desember 2023, hari di mana dia resmi jadi warga negara Indonesia. Wow. Terus pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya seorang pemain dari Belanda bisa sampai menaklukkan Serie A, salah satu liga paling kejam di dunia? Nah, jawabannya ada di pendakian karirnya yang luar biasa, penuh kerja keras, dan ambisi. Nah, ini dia nih, tangga karirnya di Eropa. Cerdas banget kan? Dia nggak langsung loncat. Setiap klub tuh kayak batu loncatan yang udah diperhitungkan matang-matang. Mulai dari Divisi 2 Belanda, naik kelas ke Eredivisie, terus bawa Venezia promosi, sampai akhirnya jadi pemain reguler di Serie A. Step by step, sabar, dan penuh perhitungan. Keren! Oke, main di Serie A itu satu hal. Tapi mendominasi, wah, itu cerita yang sama sekali berbeda. Sekarang yuk kita lihat data, angka-angka yang nggak bisa bohong, yang benar-benar nunjukin seberapa besar dampaknya di lapangan. Disinilah kualitas aslinya kelihatan. Angka itu nggak pernah bohong kan? Nah, di musim penuh pertamanya bareng Sassuolo, Itzes langsung nunjukin kelasnya. Dia ngebuktiin diri sebagai salah satu bek paling tangguh dan konsisten di liga. Yuk kita bedah satu persatu. 91. Itu angka apa? Itu jumlah intercept yang dia lakuin. Dan tahu nggak, angka segitu bikin dia jadi pemain peringkat ketiga dengan intercept terbanyak di seluruh Serie A. Ini bukan cuma soal tackle keras ya, tapi soal otak. Soal kecerdasan dia baca permainan dan motong serangan lawan bahkan sebelum jadi bahaya. Belum selesai, ada lagi nih, 153. Itu jumlah sapuan bolanya. Jadi pas lagi genting-gentingnya, pas lagi diserang habis-habisan, dia nih orang yang diandelin buat buang bola jauh-jauh, buat bikin pertahanan bisa napas lagi. Kehadirannya tuh bener-bener bikin tenang satu tim. Dan puncaknya, 34 blok tembakan. Ini artinya apa? Dia rela pasang badan jadi tameng hidup buat ngejaga gawangnya. Jadi kalau digabungin semua, ya kesimpulannya cuma satu. Dia ini bener-bener tembok pertahanan sejati. Iya, jelas aja kan dengan performa sekelas itu, apalagi pas ngelawan pemain-pemain bintang dari Inter atau AC Milan, semua mata tertuju ke dia. Makanya media di Italia sana sampai bilang kalau dia itu salah satu rekrutan terbaik musim ini, pengakuan yang luar biasa. Tapi kehebatannya itu nggak berhenti di Italia aja. Justru dampaknya buat timnas kita, tim Garuda, itu benar-benar transformatif. Kehadirannya tuh bawa perubahan besar. Dia bukan cuma sekedar pemain tambahan, tapi langsung jadi pemimpin di lini belakang. Nah, salah satu kunci kesuksesannya di timnas itu adalah duet mautnya bareng Rizky Ridho. Bayangin deh, pengalaman Eropanya Itzes, disiplin taktisnya, kekuatan duel udaranya, digabungin sama kelincahan dan pemahaman Ridho sebagai pemain lokal, hasilnya duet bek tengah yang klop banget, yang bikin pertahanan Garuda jadi super solid dan susah ditembus. Dan rasa hormat itu dua arah loh. Itzes sendiri juga nggak segan-segan muji tandemnya. Ini ngebuktiin kalau chemistry mereka itu bukan cuma di atas kertas atau pas di lapangan aja, tapi bener-bener kuat baik di dalam maupun di luar lapangan. Tapi cerita soal Jay Itzes ini nggak lengkap kalau cuma ngomongin statistik dan performa di lapangan. Ada sisi lain yang jauh lebih spesial. Hubungan dia yang dekat banget sama fans di Indonesia. Dan semuanya itu terangkum dalam satu nama panggilan yang ikonik.
Pasti kalian sering banget lihat kan di media sosial. Bang Jai. Panggilan ini viral banget sampai-sampai teman-teman setimnya di Italia pun jadi penasaran dan nanya-nanya ke dia. Jadi apa sih sebenarnya arti Bang Jai ini? Jadi gini, ini tuh bukan sekedar nama panggilan biasa. Bang Jai itu sapaan yang penuh rasa hormat sekaligus sayang. Bang itu kan sapaan kita buat kakak laki-laki atau orang yang kita hormati. Ini nunjukin kalau fans sudah nerima dia bukan cuma sebagai pemain, tapi benar-benar sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Dan yang paling keren, dia seneng banget dengan panggilan itu. Dia benar-benar merangkulnya. Ini jadi bukti nyata apresiasi dia ke para fans. Dan sekaligus jadi contoh sempurna gimana dia jadi jembatan budaya, nunjukin kerendahan hati dan kedekatannya sama kita semua. Jadi, apa langkah selanjutnya buat Bang J? Dengan performanya yang secemerlang ini, jelas aja klub-klub raksasa kayak Inter Milan dan AC Milan kabarnya mulai ngelirik. Apalagi klubnya sekarang juga kayaknya siap ngelepas pemain bintangnya kalau tawarannya pas. Babak selanjutnya dalam karir J Itzes bisa jadi yang paling besar dan paling menentukan. Ini nih ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira kemana pahlawan Indonesia ini akan berlabuh selanjutnya?